Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Dia Sudah Mati. Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Hembusan angin membuat langkah kaki semakin berat. Suasana sepi membuatku merasakan dinginnya malam. Suara penghuni malam seakan terus memanggil. Dan perasaan yang ada sekarang hanyalah rasa takut. Aku terus berjalan dengan sikap waspada. Seakan ada sepasang mata yang sedang memperhatikanku. Sesekali, aku arahkan pandanganku ke seluruh penjuru. Namun tak kudapati apa-apa. Yang kulihat hanyalah hewan malam yang berterbangan. Aku pun terus melangkah melanjutkan perjalanan yang tak jelas tujuannya. Kuarahkan kembali pandanganku ke sekelilingku untuk mencari sesosok yang hidup, namun tetap tak kudapati apapun. Semakin ku mencoba menenangkan diri, semakin besar pula rasa takutku. Namun aku tetap terus berjalan. Kuarahkan kembali pandanganku untuk memastikan keadaan di sekelilingku. Dan kudapati seorang gadis tengah duduk sendiri. Kuhampiri gadis itu. Dengan perasaan yang tak menentu, aku bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Tanyaku dengan gugup, namun dia hanya diam dan menunduk. Tanpa menunggu apapun, aku langsung pergi berlalu meninggalkan gadis itu. Rasa takutku semakin besar, dan pertanyaan aneh mulai ada di benakku. Kejadian itu membuat langkah kakiku berjalan tak beraturan, namun aku terus melangkahkannya. Aku mulai berlari-lari kecil, berharap dapat segera menemukan apa yang aku cari. Namun, seketika langkahku terhenti saat aku mendengar suara tangis seorang gadis. Aku mulai mencari sumber suara itu, dan kudapati seorang gadis tengah duduk menangis di tepi danau. Dengan diikuti rasa takut, aku mencoba mendekatinya dan bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" Namun dia hanya diam dan tak menjawab satu patah kata pun. Aku semakin merasa penasaran dan mencoba untuk lebih dekat padanya. "Kenapa kamu menangis?" Tapi dia tetap diam, dan seketika aku terkejut saat dia memandangku dengan tatapan mata yang tajam, seakan ingin menerkamku. Aku pun terjatuh dan mulai mendekatiku. Dan ini cuma mimpi. Untung cuma mimpi. Aku menatap jam dinding di kamarku yang menunjukkan pukul 7 pagi. Wah, telat. Gimana nih? Gelagapan menyiapkan peralatan sekolah. Sejak aku bermimpi tentang gadis misterius itu, aku jadi ngerasa aneh. Ngerasa gak tenang. Seperti ada yang sedang mengikutiku. Sore itu sepulang sekolah, aku berjalan sendiri. Tiba-tiba terlihat seorang gadis berlari ke arahku dan menarikku, mengajakku bersembunyi.
Aku heran dan tak mengerti kenapa gadis itu menarik dan mengajakku sembunyi. Seakan ada yang mengejarnya, tapi siapa? Dan kenapa? Siapa kamu? Tanyaku heran. Tapi dia hanya diam dan tak menjawab pertanyaanku. Membuat aku semakin bingung. Kenapa? Shh. Aku pun langsung terdiam. Tak lama, muncul dua orang laki-laki berbadan besar, dan sepertinya mereka sedang mencari gadis ini. Setelah mereka pergi, gadis itu pun mengajakku keluar. Mereka mencarimu. Pertanyaan yang dari tadi mengganggu pikiranku. Akhirnya kulontarkan. Iya, jawabnya singkat. Tapi kenapa? Tanyaku lagi. Udah, nanti aja aku ceritakan. Sekarang, kita cari tempat yang aman dulu. Jawabnya sambil celingukan kebingungan. Ya udah, ke rumahku aja nggak jauh kok, ajakku. Jadi, kenapa mereka mencarimu? Tanyaku penasaran ingin tahu. Oh iya, aku Tara. Menjulurkan tangannya. Aku Jessie. Jadi, kenapa mereka mencarimu? Menanyakan kembali. Aku juga gak tahu. Akhir-akhir ini, aku diteror. Dan aku diancam ingin dibunuh. Apa? Tapi kenapa? Kenapa mereka mau membunuh kamu? Sebenarnya aku mengetahui suatu rahasia mereka. Mungkin karena itu, mereka mencariku. Rahasia apa? Beberapa hari lalu, sepulang kerja aku melihat mereka membuang sesuatu di danau. Dan ketika aku perhatikan, ternyata itu mayat seorang gadis. Mayat? Apa mereka yang membunuhnya? Aku nggak tahu. Yang pasti sekarang aku sangat butuh bantuanmu. Apa? Aku mau kamu datang ke alamat ini. Memberikan secari kertas. Alamat siapa ini? Itu alamat tempat tinggal orang tuaku. Besok mama aku ulang tahun. Dan aku mau kamu kasih ini ke dia. Menyodorkan sebuah kotak berwarna coklat. Apa ini? Ini kado buat mama aku. Kenapa nggak kamu aja yang ngasih langsung? Nggak mungkin. Orang-orang jahat itu sekarang tahu tempat tinggal aku, tempat kerja aku. Mereka juga udah berusaha untuk bunuh aku. Dan bukan nggak mungkin, mereka akan ngelukain keluarga aku juga. Kalau mereka tahu tempat tinggal orang tuaku. Aku nggak mau mereka terluka. Aku sangat sayang banget sama mereka. Jadi, aku minta tolong sama kamu. Kamu mau kan bantu aku? Oke. Besok, aku akan cari alamat orang tua kamu. Dan aku akan kasih semuanya sama mah kamu. Dan untuk sementara, kamu tinggal di sini aja sampai semuanya terkendali. Iya. Makasih ya, Jess. Keesokan paginya, aku ngerasa ada yang aneh dari Tara. Dari kemarin dia terlihat pucat. Sampai pagi ini pun dia belum ada makan. Rah,
Kamu sakit? Mukamu pucat banget. Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu jadi kan ke rumah mama aku? Iya. Bentar lagi aku berangkat. Kamu makan dulu sana. Muka kamu pucat banget. Ntar kamu sakit. Tangan kamu juga dingin banget. Kayak mayat hidup. Udah, nggak apa-apa kok. Kamu pergi aja. Ya udah. Aku pergi tapi kamu hati-hati ya di rumah. Jangan kemana-mana. Jangan buka pintu kalau bukan aku yang datang. Iya. Kayaknya ini deh rumahnya. Rumah tingkat berwarna hijau. Bener. Ini pasti rumahnya. Tapi kok banyak orang ya? Batinku. Aku pun mendekati gerbang pintu rumahnya. Dan kulihat ada seseorang penjaga. Aku pun mendekati gerbang pintu rumahnya. Dan kulihat ada seorang penjaga. Maaf pak, mamahnya Tara ada? Tanyaku pada penjaga itu. Ada Neng, masuk aja. Mempersilahkan masuk. Aku heran melihat banyaknya rangkaian bunga duka cita. Siapa yang meninggal? Kok banyak bunga duka cita? Di depan pintu terlihat seorang laki-laki tengah menangis. Aku pun mencoba bertanya. Maaf pak, mamahnya Tara ada? Tanyaku pada laki-laki itu. Ada. Mari saya antar. Sembari menahan isak tangis. Lalu laki-laki itu menghampiri seorang ibu yang ternyata itu adalah mamanya Tara. Ia pun mendekati dan menghampiriku dengan wajah yang masih terlihat kalau dia habis menangis. Silakan duduk. Adik siapa? Dengan nada serak, suara menangis. Maaf tante, saya ganggu. Saya temannya Tara. Kemarin saya ketemu Tara, dan Tara menitipkan ini buat tante. Sebagai kado ulang tahun tante. Menyodorkan sebuah kotak, tetapi ketika mendengar kata-kata itu, tiba-tiba ia menangis. Nggak mungkin. Tara sudah meninggal 3 hari yang lalu. Dan mayatnya baru ditemukan polisi kemarin di danau. Kalau dia korban pembunuhan. Jelas laki-laki yang ternyata adalah ayahnya Tara. Nggak mungkin. Ini mustahil. Karena kemarin saya ketemu dengan Tara. Dan dia menceritakan semuanya sama saya. Bahkan, tadi pagi saya masih bertemu dengannya. Dia juga menginap di rumah saya. Mana mungkin dia sudah nggak ada. Mama Tara terus menangis. Mama Tara terus menangis. Mama Tara terus menangis. Tanpa berkata apapun, ia menuntut. Mama Tara terus menangis. Tanpa berkata apapun, ia menuntunku ke tempat yang membuat aku terdiam, kaget, dan tak dapat berkata apa-apa. Aku gak percaya sama apa yang aku lihat. Ternyata yang terbujur kaku. Aku gak percaya sama apa yang aku lihat. Ternyata yang terbujur kaku, tak berdaya, di depanku adalah jasad Tara.